aja. Oke. Oke, sebelumnya Kakak ucapkan ya selamat pagi ya semuanya ya. Selamat bergabung di Selamat Optimal League. pagi. Ya, selamat bergabung ya di Optimal League 2021. Ya, di sini kita adalah di kategori Coding Game and Animation tingkat SMP. Ya, kelas 7, 8 dan kelas 9. Oke ya. Jadi di sini kita akan kalian akan melihat ya technical meeting ya. Jadi ini untuk apa technical meeting? Untuk mengarahkan kalian selama perlombaan nanti ya, biar tahu kalian itu apa saja sih yang harus kalian ketahui. Oke. Jadi di sini mungkin tidak lama ya. Tidak lama, kakak juga nggak mau mengganggu libur kalian ya. Jadi di sini kita langsung mulai saja. Oke, di sini bisa terlihat ya presentasinya, PowerPoint-nya. Nanti ini semuanya akan di-share juga kok, tenang aja. Oke, record-nya juga akan di-share nantinya. Kalau ada pertanyaan nanti bisa langsung komen aja ya. Oke, jadi di sini kita akan masuk apa? Itu kenapa kelas 4, 5, 6? Oh, Kakak salah ya. Kakak salah share PPT. Ternyata. Oke. Enggak, Pak. Untung saya enggak. Kategori untuk SMP. Oke ya, sebentar ya. Oke, sebentar. Oke. Kelas pelajar bagi pelajar SMP. Oke. Salah. Itu ada yang baru join ya Kak Yusi ya, bisa di-admit ya. Oke. Sambil nunggu. Kakak juga ini. Oke, yang baru join boleh dibuka dulu kameranya ya, biar kenal nih sama teman-teman yang lain sama kakak-kakak juga. Oh ya, Itu. Pak, maaf, saya enggak bisa on kan itu Oke. karena Oke, nggak apa-apa. Oke. Lanjut lagi ya, nggak share ya. Oke. Ya, ini untuk yang SMP ya, sama ya, sama kayak SD ya tadi ya 56 ya. Makanya kakak tadi ketukar. Oke. Jadi langsung aja yang bergabung ya, sekali lagi selamat bergabung. Jadi TK meeting ini nanti kakak akan jelaskan apa saja yang kalian harus ketahui ya selama perlombaan ini akan berjalan. Oke. Jadi yang pertama, kakak akan bacakan rules untuk coding game and animation tingkat SMP. Kategori ini diperuntukkan bagi pelajar SMP ya. Jadi kalau kalian di sini bukan SMP, jadi kalian tidak bisa mengikuti kategori ini. Ya, silakan mengikuti kategori yang sesuai dengan perlombaannya. Oke. Peserta membuat game dengan animasi yang menarik dengan tema yang telah disediakan. Pilih salah satu dari ketiga tema ini. Oke, ada entertain the world, save the environment, dan juga explore the water world. Oke, jadi kalau kakak translatekan bahasa Indonesia, ini kita menghibur dunia kita, ya bumi kita menyelamatkan bumi kita dan juga explore di luar bumi kita. Oke ya. Jadi kalian bisa pilih salah satu dari tema ini. Oke, sekali lagi, pilih salah satu dari ketiga tema ini. Oke ya, nggak harus bikin tiga-tiganya, nanti kalian bikin tiga-tiganya lagi ya, pilih salah satu aja. Oke, temanya ini, lalu kita akan menggunakan platform Scratch 3.0. Oke ya, linknya itu sama, yang di sini bisa dibuka ya, nanti akan kita lihat. Oke, lalu yang keempat, peserta diharuskan memberi penanda komentar pada setiap bagian program yang mereka buat. Semakin mudah dipahami, semakin mempertinggi penilaian. Oke ya, ini hanya tips ya, hanya tips. Jadi di sini kalian lihat ya, di sini ada events ya. Kalau kalian kenal Scratch, ada events. Kalian nggak perlu ngejelasin semua blognya, nggak kebanyakan. Juri pun juga capek ya ngelihat semua komentarnya ya, kayak baca novel nantinya.
kalian cukup kayak gini nih. Nah, saat bendera hijau, arahkan mana? Nah, gitu. Oke, hanya menjelaskan secara singkat saja. Tidak perlu sedetail-detailnya, nggak perlu. Hanya menjelaskan secara singkat aja, ya. Jadi, quote yang menurut kalian, yang ingin kalian tunjukkan ke juri, kalian kasih komentar. Oke? Sekali lagi, berikanlah komentar ya ke code atau ke coding yang ingin kalian tunjukkan kepada juri. Oke, misalkan kalian membuat game A nih, kalian ingin nunjukin nih code yang ini nih, nah kalian kasih komentar ya biar juri bisa langsung melihat apa yang ingin kalian kasih lihat. Oke, jadi ini jangan lupa ya memberikan komentar ke code yang ingin kalian kasih lihat ke juri. Oke, keempat. Yang kelima, peserta harus menggunakan variabel serta fungsi dengan kata-kata dari bahasa Indonesia atau bahasa Inggris dengan jelas untuk mempermudah juri memahami alur codingnya. Oke, jadi jika kalian menggunakan variabel, ya kalian diharuskan menggunakan bahasa Indonesia atau bahasa Inggris. Oke, karena jurinya nggak bisa bahasa Jepang dan bahasa Korea nggak bisa. Ya, jangan sampai nanti di sini ada bahasa Korea, bahasa Jepang ya, atau bahasa lain ya, nanti membingungkan jurinya. Jadi dari jurinya, dia meminta dari bahasa Indonesia atau bahasa Inggris untuk jika kalian menggunakan suatu variabel. Oke? Selanjutnya, yang keenam, peserta diwajibkan membuat video presentasi. Presentasi dan berisi ide, alur program, proses pembuatan program, dan hal-hal lain terkait game yang dibuat. Video durasinya 2-5 menit saja. Nggak usah lama-lama. Oke? Presentasinya ini nantinya berupa video, ya, cuman video editingnya tidak kita nilai. Oke, jadi kalian nggak usah bikin video-video yang ala-ala ini ya, YouTuber ya, atau ini ya, kita art ya, nggak perlu. Yang penting kalian bisa menyampaikan sesuai yang kalian ingin sampaikan, ya, ke para juri nanti, ya. Sekali lagi, durasinya 2-5 menit, dan untuk editing videonya sama sekali tidak dinilai. Tanya, Pak. Oke, silakan. Yang mau nanya? Jadi nanti kalau kita selesai bikin video, selesai coding gamenya, jadi kita bikin dulu video buat kasih lihat. Gimana tanyanya tadi? Kita selesai bikin, lalu kita bikin videonya. Bikin video buat. Oke, ini kita hold dulu ya. Ini kita hold dulu. Ini kita breakout room-nya akan close selama 1 menit. Oke, ini takutnya lagi nanya-nanya tiba-tiba berhenti ya. Ini soalnya ada perintah, ada notif kalau breakout room-nya ini dia akan ke close. Oke, ini kakak. Di post dulu Kak record-nya. Record resume ya. Oke, kita kembali lagi. Kita akan buka. Tadi siapa yang nanya tadi? Kalau kita bikin game udah jadi, kita baru bikin videonya ya. Tadi kalau nggak salah, begitu pertanyaannya. Kak, saya juga ingin bertanya, Kak. Oh, silakan. Ini kita udah masuk. Ini kakak udah selesai ya. Untuk aturan ya, udah kakak selesai. Silakan. Yang mau nanya silakan. Sebelum kita lanjut ke sesi berikutnya. Ya. Ya, untuk video presentasinya itu kita menggunakan Zoom, ya, pakai Zoom gitu, Pak. Pakai apa saja. Kalau kalian nggak mau, kalau kalian mau pakai HP juga boleh. Kalian presentasikan kayak gini juga boleh. Ya, kalau kalian mau pakai Zoom itu juga boleh. Cuma sekali lagi ya, kakak di sini jurinya tidak menilai dari editing videonya. Ya, karena dinilai itu dari hasil presentasinya. Oke. Ya, benar. Presentasi hasil game yang kalian buat. Oke, presentasi. Oke, nanti halo semuanya, halo ini ya. Di sini saya bikin game ini. Nah, saya pakai code yang ini nih gitu. Ya, pakai OBS tuh ya, waktu ada OBS. Kalau pakai OBS jadi gampang ya. Cuma sekali lagi editingnya bebas, mau kayak gimana pun. Ya terserah kalian yang mana yang lebih mudah ya. Tapi sekali lagi untuk kalau game balapan, oh boleh, gamenya bebas. Ya, kalau Jadi game balap, game ini kalau temanya game itu balap, apa?
Gini Pak, kan game itu kalau game shooting game boleh Pak? Nah, kalau game shooting, kalian mikir ini masuk mana nih? Entertain the World kan? Outer World. Apa? Kalau tentang alien Oh iya, Explore the Outer World itu boleh, bisa juga. Ya, atau tentang Nazi. nah, ya. Itu gak bisa. Kalau FIFA 8 ya masuk ke kategori Entertainment the World ya. Itu. Ini kita ada 3 tema ya. Silakan kalian pilih aja salah satu. Oke. Oke, ada lagi. Untuk presentasinya, presentasi project yang kalian buat ya. Sekali lagi, ini dapat berisi ide, alur program, proses pembuatan program, dan hal-hal yang terkait dengan game yang kalian buat. Ya, sedikit tips ya dari kakak. Nanti kalian di presentasi, kalian kasih tahu aja yang ingin kalian tunjukkan ke juri kalian. Ya, nanti biar jurinya, oh ternyata ini ya gitu. Biar jurinya juga tahu. Oke, apa yang pengen kalian kasih tahu. Oke. Untuk peraturan, apakah ada ingin ditanyakan? Bisa cek lagi nih presentasinya. Jadi harus buat video, nggak boleh tidak. Ya, dia haruskan buat video. 2 menit gak apa-apa, 3 menit gak apa-apa. Pokoknya 2 sampai 5 menit. Kalau di bawah Pak, di bawah Pak. Kalau misalkan di bawah, ya jangan ya. Kalau bisa 2 menit ya. Kalau misalkan di bawah, mungkin kamu bisa lama-lamain di pengenalan diri sendiri, ya. Nanti juga bisa. Pokoknya durasinya 2 sampai 5 menit. Mungkin di penjelasannya ya Kak Yusuf ya. Ya, di Penjelasan penjelasannya. karakter yang dipakai apa Iya. aja seperti itu sih. Di demoin gamenya juga boleh. Ya. Jadi intinya 2 sampai 5 menit. Oke. Ada lagi yang tanyain mengenai lomba? Mengenai lomba untuk peraturannya nih. Oke. Silakan ini anak-anak ya bertanya. Nanti setelah selesai technical meeting tiba-tiba muncul, wah tadi mau tanya ini lupa nih seperti itu. Iya. Ya. Mumpung Terus, masih ketemu sama kakak-kakak di sini nih. oh ya Pak, bagaimana kita bikin komentar blognya? Oke, nanti akan kakak jelasin ya di akhir ya. Oke, Pak. Untuk komentar blognya ya. Kalau saya mau tanya itu Ya. jenisnya apa lagi, boleh saya lihat supaya saya bisa catat. Jenis apa? Oh, jenis yang gamenya ada 3 Oh, tadi. temanya. Ini. Temanya. Oke. Oke, ini nanti PPT-nya juga akan nggak share ya. Tenang aja. Nanti juga akan kakak share. Oh ya, sudah itu. Cuma kalau mau catat pun juga silakan. Oke. Berarti explore the outer world itu kayak petualangan. Kayak di luar dari bumi kita. Ya, contohnya di Mars, temanya luar angkasa. Lebih singkatnya seperti itu ya. Oh ya. Oke. Ada lagi? Silakan mengajukan pertanyaan anak-anak. Kira-kira ada yang kesulitan nantinya di saat kalian videonya dan lain sebagainya sudah dijelaskan oleh Kak Yosef. Silakan. Ada di chat, kita lihat nih. Kak, saya ingin bertanya apakah ada batas untuk karakternya? Tidak ada. Karakternya mau pakai banyak pun silakan. Ya, tidak ada pembatasan dari karakter. Oke. Ini adalah semuanya ide kalian masing-masing ya. Kak, saya mau nanya lagi Ya, tentang Boleh. pengumpulannya ya. Kalau untuk pembuatannya boleh dimulai dari sekarang tidak? Oke, itu nanti ya. Itu nanti akan kakak jelaskan. Oke, Untuk Pak. penilaiannya nanti ada lagi kok. Ini kita masih dalam peraturan dulu ya. Di sekitar sini dulu. Oke. Nanti ada kok penilaiannya ada. Untuk di pengumpulan juga ada. Oke. Tidak ada lagi yang ingin bertanya? Oke, kakak lanjut dulu ya. Nanti kalau ada yang muncul tiba-tiba silakan komen di chat dulu. Oke. Oke, kita akan lanjut di timeline-nya. Oke, sekarang kita sudah ini tanggal berapa? 6 ya. Tanggal 6. Silakan dibuat setelah TM ini selesai. Ya, kalian sudah boleh dibuat setelah technical meeting ini selesai. Karena apa? Ya karena kalian udah tahu ya,
beberapa rules-nya ya. Ya, nanti bisa kalian buat. Nanti deadline atau batas pengumpulan karya ya akan dibuka di tanggal 15 sampai 30 November. Jadi kalian ada waktu mungkin 1 bulan tuh maksimal tuh. Ya, kalau misalkan mau cepat-cepat ngumpulin tanggal 15, cuman ya silakan terserah ya. Pokoknya tanggal 30 November itu batas terakhir. Lewat dari tanggal 30 akan tidak diterima oleh para jurinya. Oke, jadi sekali lagi jangan sampai terlewat dari tanggal 30 November ini. Karena ada batas pengumpulan karyanya. Pengumpulannya bagaimana nanti akan kakak jelaskan di slide berikutnya. Oke, tapi ini timeline-nya. Ini ada penilaiannya akan dimulai tanggal 16 sampai 10 Desember untuk penilaian oleh para juri. Ya, lalu pengumuman menang akan pada tanggal 11 Desember via Zoom, sama seperti ini nantinya. Oke, tanggal 11 Desember nanti akan diinfokan H-2 atau H-3 nantinya ya. Seperti kita menginfokan ke technical meeting ini. Atau nanti kalian bisa cek aja di sosial media, nanti juga di Instagram ada, di YouTube ada, nanti akan ada postnya. Silahkan dibuka saja nantinya. Kalau kita ada update, kita pasti akan update di situ. Oke, ini untuk timeline. Sekali lagi, pengumpulan karya terpenting nih ya. Jangan sampai terlewat dari tanggal 30 November. Oke, dan akan dibuka di tanggal 15 November. Oke. Kita akan lanjut ke pengiriman karya. Nah, ini ya. Filenya itu akan berupa 2 file. Oke, ini salah format ya, MP4. Nah, MP4, oke. Oke, karya project ya, sorry. Ini karya project akan dikirim dalam format .sb3 ya, format Scratch. Kita akan karya project dikirim dalam format SB3, format penamaan file tercantum nama peserta, asal sekolah dan judulnya. Misalnya ini ada Leo dari SDN07 Entertainment World.mp4. Sorry, .sb3. Nah, ini ya. Ini untuk contoh formatnya. Ya, jadi jangan sampai salah. Oke. Nama, asal sekolah, dan tema atau judul project kalian. Oke. Lalu untuk video presentasi juga sama, ya, format MP4 atau MKV, format penamaan mencantum sama nama peserta, asal sekolah, dan juga judul atau nama project yang kalian buat. Oke. Jadi ini untuk file atau judul gamenya kita. Judul gamenya. Judul Bukan gamenya. bukan Entertain the World. Bukan. Ini kakak ganti ya, biar nggak bingung ya. Pak, Judulnya. ada tuh itu satu yang namanya Save the Environment. Iya. Kenapa? Dengan tema itu? Bisa mau pilih yang itu. Apa? Oke, ini kakak ganti ya. Nah, nggak bingung nih. Kakak ambil misalkan Space War nih kakak mainnya. Nah, nanti silakan dinamakan sesuai judulnya. Oke? Ini untuk pengiriman karya. Lalu video dan project ya diupload. Project diupload melalui link yang disediakan oleh panitia. Linknya itu nanti di sini ada. Oke, nanti kakak kirim PPT-nya kok, tenang aja. Ya, nanti kalian tinggal klik aja, ini linknya nanti bisa kalian kumpulkan di situ. Oke, ini untuk link pengumpulannya, nanti akan kakak share PPT-nya. Kalau kalian hilang PPT-nya, jangan khawatir, nanti bisa cek aja di sosial media Optima Edukasi ya. Nanti Instagramnya kalian buka saja. Itu antar ada linknya kok. Oke, setelah kalian buka ini nantinya, ya nanti ada G-form seperti ini, ada form. Kalian harus mengisi nama peserta, oke, nama peserta siapa, isi kelasnya, asal sekolah, jangan sampai lupa, nomor WhatsApp jangan sampai lupa, nanti akan diumumin juga, alamat email, lalu nanti kita akan upload hasil karya, itu yang .sp3, dan juga upload videonya. Oke, yang ini terpenting, jangan sampai kalian cuma ngisi formnya aja, tapi hasil karyanya tidak
di-upload ya. Jadi juri bingung, lah ini kok nggak ada. Nanti jangan sampai lupa diklik ya upload. Pastikan sudah klik tombol submit. Oke. Untuk pengumpulan hasil karya terlebih dahulu, apakah ada yang ingin ditanyakan? Jadi pengiriman hasil karya. Jadi Pak, kita upload file kita di itu form. Ya, di form. Oke Pak. Oke. Nanti kurang lebih formnya seperti ini ya. Biar kalian nggak kaget nantinya. Di tanggal 15 sampai tanggal 30. Kayak gini. Kalian cuma ngisi nama, kelas, asal sekolah, nomor WhatsApp, dan email jangan sampai lupa. Dan juga terpenting adalah filenya jangan sampai lupa diupload juga. Ya, nanti lupa diupload, juri bingung nih. Lah ini kok nggak ada filenya? Bingung ya. Oke, dari tanyain untuk pengumpulan karya, pengumpulan proyeknya. Tidak ada. Presentasi dan video apakah menggunakan pakaian bebas, rapi dan sopan? Apakah perlu kelihatan muka? Oke, Felici ya. Oke, tidak perlu ya, tidak apakah menggunakan pakaian bebas. Pakaiannya itu bebas ya, tapi ya benar harus rapi dan sopan. Ya, jangan pakai kos kutang ya, kos kutang gitu. Nanti lagi ini jangan ya. Jadi kita pakai pakaian rapi aja, ya rapi dan sopan aja. Oke. Dan apakah perlu kelihatan muka? Perlu, ya. Tapi nggak usah full. 2 menit kata muka nggak usah. Ya mungkin sekitar 5 detik atau 4 detik atau 5 detik itu juga nggak apa-apa. Tapi minimal ada muka kalian. Oke. Mungkin pada saat Pembukanya ada mukanya kita. apa? Pembukanya saja. Ya nggak apa-apa. Ya, Pembukanya pada saja nggak saat apa-apa. perkenalan ya. Ya itu nggak Pada apa-apa. saat perkenalan boleh. Setidaknya ada gambar kita ya. Apa? Setidaknya ada muka kita ada. Iya, setidaknya ada muka kalian. 1 detik pun juga nggak apa-apa. Halo, terus bilang, itu nggak apa-apa. Ya, setidaknya ada muka kalian. Ya, gitu. Untuk make sure itu kalian ya. Oke, setidaknya ada muka kalian, benar. Oke, pakaiannya sekali lagi harus menggunakan rapi dan yang sopan. Oke, kalau kalian cuma pakai, ya kita kayak Zoom aja nih ya sekarang ya, pakai atas rapi, tapi bawahnya enggak juga nggak apa-apa. Nggak usah pakai sepatu, nggak usah. Kalau kalian nggak sampai ke bawah, ya, yang penting kelihatan rapi di saat presentasi. Kayak ini rapi nih. Nah, oke, ada lagi yang ingin tanyakan? Sebelum kita lanjut, Kak, saya tanya untuk background-nya tidak ada background di sketch-nya ya, project-nya ya? Ada batasannya kah? Tidak ada. Kalau kamu nanya untuk background sketch-nya, itu tidak ada batasannya. Jadi Pak ada batasannya untuk sketch. Iya, tidak ada. Tidak ada batasan untuk kalian tuh mau berapa karakter, mau pakai berapa backdrop, itu tidak ada. Oke, tidak ada batasan. Oh iya Pak, kalau sebenarnya kan saya sudah itu boleh direkam sambil dibuat. Apa lama? Boleh, kalau mau direkam sampai dibuat juga silakan sambil jelasin, atau enggak kamu udah jadi projectnya, kamu jelasin itu juga boleh. Ya intinya di video itu ya apa? Kalau video itu lama Pak, lama. Oh nggak apa-apa, terserah. Senyamannya kalian aja ya. Untuk videonya senyaman kalian. Cuman yang dinilai dari poin-poin jurinya itu yang ini. Oke, nih idenya tuh apa yang kalian buat, alur programnya ya secara singkat aja yang pengen kalian tunjukkan ke juri, proses pembuatan program dan hal-hal yang terkait dengan game yang dibuat. Jadi apa yang kamu pengen kasih tahu kepada juri di presentasi tersebut. Ya dari ide, alur program, proses pembuatan dan juga hal lainnya terkait game tersebut. Oke? Jadi Pak, kalau proses pembuatannya kita enggak ada Pak, maksudnya begini, kita jelaskan saja bagaimana cara membuatnya. Ya nggak apa-apa, ya itu maksudnya. Bukan proses pembuatan kamu di record terus ya, itu bisa 2 jam itu nanti. Lebih enak kalau sudah jadi semua baru kamu jelaskan ya, supaya videonya juga Lebih singkat. singkat. Ya. Ini maksudnya proses pembuatannya dalam arti code-nya udah jadi, contoh kayak ini nih. Code-nya udah jadi, kita jelaskan. Ya, ini untuk ini ya, ini forever untuk ini udah selesai. Itu aja. Yang pengen kalian kasih lihat ke juri. Oke?
Oke. Kalau permainan ada beragam macam, Bu. Pak, Kalau buat permainannya keluar Pak. apa harus satu? Ya? Bentar ya. Ini break room. Iya, ini Atau break Iya, room-nya bentar ya. close lagi ya. Sorry ya. Iya, oke. Oke, Oke, ini boleh di pause dulu ya. Oke, tadi ada pertanyaan, Kak, boleh nggak lebih dari satu permainan ya? Kalau nggak salah Kakak nangkep ya. Apakah itu dalam ini ada nih, bermain beragam kalau permainannya ada beragam macam boleh nggak? Atau harus satu? Nah, permainan ada berapa ragam itu maksudnya itu dalam satu project atau terpisah? Kalau terpisah nggak boleh. Ya karena kalian hanya mengirim satu project saja. Oke, boleh. Kalau dalam satu project itu boleh. Ya, contoh kayak game-game yang level 1 main ini, level 2 main ini, level 3 main ini. Itu juga boleh. Oke. Selama masih dalam satu project itu boleh. Ya beragamnya boleh. Oke, cuman yang kalian harus ingetin ya, ini namanya game ya, jadi harus tahu kapan selesainya. Ya, jangan sampai kalian bikin game nangkapin bintang, ini main sampai kapan nih? Nanti jurinya udah main 4 jam, kan ya. Jangan sampai kalian bikin game yang nggak ada endless-nya ya. Harus ada selesainya, pokoknya jangan sampai jurinya nggak kelar. Endless Pak, kalau Ya. endless shooting game. Jangan dong, kasihan jurinya nanti laptopnya rusak nanti ya. Ya, jadi jangan. Banyak. Jadi project-nya kalian harus ada selesainya ya. Oke, dipersilakan dalam satu project kalau ada berbagai macam permainan boleh. Oke, ada lagi yang ditanyakan? Sebelum kita lanjut ke poin yang paling penting ya. Tidak ada? Tidak ada. Oke. Tidak ada. Kakak lanjut ya. Kalau ada nanti bisa komen chat ya. Oke, kita masuk yang kalian harus perhatikan adalah di penilaian. Yang nanti nanya nih, penilaian. Oke, jadi dari kreativitas dalam menghasilkan suatu ide berdasarkan tema yang sudah ditentukan, itu skornya itu kita juri ambil 20%. Codingnya ya 20%, keasliannya hanya 10%, kualitasnya hanya 20%, dan juga presentasi yang paling besar itu ada 30%. Oke. Dari sini, dari 1, 2, 3, 4 tema penilaian ini, apakah ada ingin ditanyakan? Mungkin ini kali ya. Jadi ya. kita kualitasnya bagaimana maksudnya? Nah, kakak baru udah nebak tuh pasti ada yang tentang kualitas. Oke, kualitasnya kakak ambil contoh seperti ini ya. Kalian bikin game pesawat nih. Kamu bikin pakai keyboard, ketika dia ditekan ke kanan, A ke kiri. Tiba-tiba ada bugs. Atau bugs kan ya, error. Nah, itu kualitasnya. Ya, jangan sampai nanti jurinya lagi main game, ke kanan pakai D, oh kok D malah ke kiri. A malah ke kanan. Ya, tiba-tiba kayak gitu, tiba-tiba misalnya. Atau misalnya roketnya lagi nembak, kalau ditekan spasi lama, dia error. Nah, ya, itu adalah errornya. Oke, jadi jangan sampai kualitasnya itu, jangan sampai kalian cek lagi codingannya, apakah kalian main dulu gamenya, apakah ada bugs-nya atau tidak. Ya, ada errornya atau tidak. Kalau grafik, maksudnya grafik gimana nih ya? Edlin ya, grafik gimana Kak? Contoh grafik yang kau maksud seperti apa? Realistis. Mungkin kualitas video kali ya. Realistis lampu miss. Video ya? Ini kamu ngomongin video ya? Kalau grafik ya. Realistis lampu misalnya. Mungkin bisa di unmute untuk dijelaskan lebih jelas lagi. Bukan kalau misalkan di mobile otomatis ada lampu. Bukan misalnya di mobil otomatis ada lampu. Mungkin Kak Yosi bisa bantu. Ini apa maksudnya? Bukan misalnya di mobil otomatis ada Boleh lampu. di unmute saja mungkin Kak Yosef. Iya, mungkin bisa ya, di unmute. karena pribadi nih. Karena pertanyaan Iya, pribadi. Oh, pribadi ya nih.
Oh Iya, iya, pribadi. Twitter message. Iya. Private ya. Kak, maaf saya isi live room dulu soalnya saya setelah ini ada. Oke, nggak apa-apa. Nanti setelah ini nanti akan TM ini akan direcord dan juga akan di ini ya, dikirim ke YouTube ya. Nanti cari aja Optima Edukasi. Oke, nanti akan di-share kok di Instagramnya juga Optima Edukasi ya. Nanti bisa dicek situ. Oke, ini mungkin bisa diperjelas lagi ya untuk grafiknya ya. Bukan bisa di mobil otomatis. Oh, maksudnya mobil otomatis. Misalkan pada game itu mobilnya itu lampunya tiba-tiba nyala. Nah, seperti itu maksudnya. Oh, iya. Oke ya. Nah, iya itu dia. Itu pentingnya kalian kasih tahu di presentasi. Oke, nanti kamu jelasin ini mobilnya otomatis nyala ya, gini gini gini. Jangan sampai kalian bikin miskomunikasi antara kalian buat dengan juri. Oke. Kalau presentasi kalian nggak sebut ini mobilnya emang otomatis nyala, tapi jurinya lihat nih ini error. Nah, itu jadinya miskomunikasi ya. Jadi sekali lagi presentasi kalian harus kasih tahu apa yang ingin kalian kasih tahu. Jangan sampai jurinya miskomunikasi sama project yang kalian buat. Oke? Ya. Oke, jadi Pak, kita jangan miskomunikasi. Ya, makanya di situ ada presentasi ya. Misalnya kamu emang niatnya kamu bikin fitur yang seperti itu, seakan-akan terlihat kayak bugs ya. Padahal itu kan bugs, part fitur. Itu. Contohnya lagi main paddle game tenis yang bawa gini ya, Tetris ya. Pada saat ini ada efeknya, dudut gitu. Ya, itu kan bisa lihat atau bug atau enggak ya. Tuh. Jadi di presentasi sekali lagi kalian sampaikan dan juga di komentar. Itu alasannya kenapa diberikan komentar dan juga presentasi. Ya, biar nggak miskomunikasi antara peserta dan juga dengan juri. Oke? Kak, saya ingin bertanya apakah dalam proyek tersebut wajib ada lagu atau musik? Ya, diwajibkannya sih tidak. Ya, cuman kan kalau kita main game kan kalau nggak ada musik nggak seru ya. Oke. Seperti itu. Diwajibkan sih enggak. Kakak sih dari jurinya sih dibilang enggak diwajibkan, cuman mungkin bisa berpengaruh di penilaian ya. Karena lagu musik itu dia part terpenting pada game. Nggak mungkin kakak main game Mobile Legends double kill nggak ada yang ngomong ya. Ya, gitu. Sepi. Sepi jadinya ya. Oke, ada lagi? Kak, kalau perlu konsultasi lewat WhatsApp untuk menanyakan hal yang perlu ditanyakan, jika tiba-tiba tidak tidak perlu bertanya apakah jika tiba-tiba perlu bertanya apakah boleh, juga boleh konsultasi kepada siapa ya Kak? Oke, untuk konsultasi lewat WhatsApp ya, jika ada kendala pada contohnya ya pembuatan project ya, contohnya pembuatan project misalkan Kak sketsanya nggak bisa kebuka, Kak gimana cara simpan filenya, Kak gimana ininya, itu nanti kita ada video tutorial ya, itu Kakak akan kasih video tutorial basicnya saja, itu di YouTube-nya itu ada komentar, kalian silakan komen di situ aja. Oke. Oke, nanti namanya Optima Edukasi. Ini nanti kakak share ya. Cuman videonya masih kakak private, nanti kakak buka setelah TM ya. Kakak bikin untuk publik, nanti kalian bisa lihat. Ini kakak bikin private soalnya. Oke. Oke. Nanti kalau misalkan ada pertanyaan di luar project, nanti ada CP-nya kok ya. Nanti ada CP-nya. Oke, ada lagi yang ingin ditanyakan?
Enggak sih ya Pak. Jadi kita harus kualitasnya bagus ya Pak. Enggak boleh Pak. Diusahakan kakak nggak mengajarkan yang ini ya. Kalau ada bugs yang kira-kiranya itu bisa menjadi kelebihan, ya dibikin kelebihan. Kalau misalkan bugs-nya itu kelihatan, kamu pinter-pinternya kalian mengumpetin aja bugs-nya kayak gitu. Jadi balik lagi, sepinter-pinter kalian menyelesaikan atau menutupkan masalah pada proyek kalian. Oke? Tidak ada? Lagi tanya, kalau tidak ada, kita akan lanjut ke sini. Hadiah. Oke, ini adalah hadiah, momen yang paling pengen dilihat-lihat ya. Oke, hadiah ini ada juara 1. Kakak jadi juara 3 aja ya. Juara 3 ada isi tiket tabung pendidikan sejumlah 100.000. Oke, dan juga voucher online course Optima sebesar 500.000. Bisa kalian pakai nanti ya. Oke, lalu juara 2 ya dapat sertifikat juga sama, tabungan pendidikan 100.000 dan pendaftaran lomba internasional Codeforce 2021. Ya, kalian bisa lihat di sini. Code for 2021 ya. Nah, oke, ini ada perlombaan internasional ya yang negara India. Nanti akan kita daftarkan kalian ya ke Codeforce 2021 ini kita register. Oke. Untuk lombanya temanya sama kayak kita. Jadi kalian tidak perlu khawatir kalau kalian, Kak, kalau saya ikut saya belajar lagi, bikin lagi, nggak perlu ya karena proyeknya udah sama. Ya, jadi kalian tidak perlu khawatir. Kalau kami ikut silakan langsung kita daftarkan ya. Dan juga voucher online course Optima sebesar 500.000. Dan juga juara 1 ya, tabung pendidikannya 100.000, dapat sertifikat juga, pendaftaran lomba juga, dan juga voucher Optima sebesar 500.000. Oke, jadi kalian silakan. Ini adalah hadiahnya. Oke, dan juga video tutorialnya ya. Ini nanti PPT-nya akan di-share ya. Video tutorial ini nanti ada di YouTube. Oke, nanti kakak kasih lihat ya tutorialnya ya. Ya, belum kebuka. Dan juga ini ada kontak personnya, mungkin bisa dicatat ya dari sekarang ya. Untuk pertanyaan yang kayak terkait dengan pengumpulan file atau apa-apa nantinya bisa ditanyakan ke sini, kontak person di sini. Ada Kak Bella, ini nomornya, dan juga Kak Elia. Oke. Ada jam ketentuannya ya anak-anak ya Ya. untuk bertanya seperti itu. Jam ketentuannya itu nanti jam 8 sampai jam 5. Dilewat itu akan dibales di hari berikutnya ya. Itu. Jadi balasnya dari bawah dulu ya. Jadi sabar untuk menanyakan seperti itu. Pasti semuanya terbalaskan. Tenang aja. Semua pasti akan Tapi ini terbalas. slide-nya dikirim ya. Ya. Iya, Nanti akan dikirim. Silakan yang mau bertanya mengenai semua yang tadi yang kiranya masih belum paham. Itu kontak personnya itu jam sampai jam berapa? Jam 8 sampai jam 5. Jam 8 pagi ya sampai jam 5 sore ya, bukan jam 8 malam sampai 5 pagi ya. Kita kembali nanti. Sampai jam 6 toh di Wita. Di WIB. Oke, terima kasih. Sama-sama. Oke. Nanti untuk file PPT-nya ya, nanti ini semua nanti kakak akan share. Nanti kalian kalau pengen lihat update bisa cek di Optima Edukasi ya, di Instagram ya, Optima Edukasi. Ini kakak akan stop share dulu, kakak kasih lihat di sini, kakak pin dulu yang ini ya, yang paling atas ya, Optima Edukasi. Kelihatan ya? Optima Edukasi. Yang gambarnya ada warna putih-putihnya nih. Ntar kakak luar dulu ya.
Nah, Oke. Optima Edukasi. Nah, ini nih ya. Nanti bisa kalian cek di situ. Nanti akan diupdate di postingan kok nanti. Ya, untuk link PPT-nya dan juga link YouTube-nya ya. Kalau YouTube-nya Optima Edukasi juga sama, nggak beda. Oke, ditunggu aja anak-anak ya. Berarti mulai saat ini tentukan temanya yang kalian mau bikin projectnya untuk lomba seperti itu. Oke. Oke. Ada ingin ditanyakan lagi? Oke, untuk link YouTube-nya, sebentar ya, ini kakak share ya. Takutnya nanti kalian lihat-lihat nggak ketemu, ini kakak langsung share aja ininya, playlist-nya, your video. Oke, sambil nunggu kakak, mungkin yang ada yang bertanya bisa komen di chat ya. Yang kurang jelas atau apa, silakan komen di chat. Oke. YouTube-nya udah kakak share ya? Di chat ya? Mungkin ke DM nggak? DM anaknya mungkin. Oh, di DM anaknya ya? Oke. Iya, mungkin. Kakak akan share lagi dia. Oke. Share. Copy. Dari copy. Taruh di sini ya. Oke, kakak komen di chat. Ini akan di copy ya. Ini meeting. Kakak copy paste itu YouTube-nya. Itu playlist ya nantinya ya. Nah ini nanti kalian bisa pilih kategori yang kalian ikuti. Itu Scratch, Basic Scratch 3.0. Itu hanya basicnya saja. Ya, hanya basicnya saja. Nanti kalau ada apa-apa silakan komen di situ. Oke, silakan komen di situ. Sama jamnya jam 8 sampai jam 5. Ya, nanti admin akan langsung ngebales atau dari kakak, Kak Yosi atau Kak Andreas nanti akan juga ngebales. Oke. Kalau ada yang nanti ini kakak akan bikin open ya nantinya ya, habis ini selesai ya. Nama YouTube-nya ini kelihatan di sini ya, Optima Edukasi. Optima Edukasi nama YouTube-nya ini. Oke, ini nanti kakak bikin open Nyambung kok. ya. Ini kakak akan bikin open nanti ya. Oke. Ada yang ingin ditanyakan? Sebelum kita akhiri, karena ini udah, saya ingin bertanya untuk karakter, background, dan musik, jika dibuat sendiri apakah boleh? Boleh banget. Karakternya boleh bikin sendiri, boleh juga ngambil dari mana, ya juga boleh. Ya, silakan ya, tidak dibatasi. Oke, jika video presentasi kelebihan berapa detik, misalnya sampai detik, apakah tidak apa-apakah? Untuk kelebihan, ya untuk kelebihan itu tidak boleh juga. Kurang nggak boleh, lebih juga tidak boleh. Ya, lebih 5 sampai detik itu juga tidak boleh. Oke, jadi 2 sampai 5 detik. Oke. Kalau 2 sampai 5 menit. Ya, 2 sampai 5 menit ya, 2 sampai 5 menit. Sorry. Ya. Kalau kelebihan gimana Kak? 5 sampai 20 detik. Ya, nanti 5 sampai 20 detik itu tidak dinilai. Ya, tidak. Jadi kita stop pas di 5 menit. Oke, ada lagi yang ingin ditanyakan? Enggak kayaknya, Pak. Sudah Jadi tidak Pak ada. begini, Ya. itu dinilai itu keaslian, keoriginal, semua dinilai Pak. Pasti dinilai Jelaskan. semuanya. Iya, nanti ini penilaiannya semuanya akan dinilai. Ya, 20, 20, 10, 20, 30 kan dari 1% ya. Nanti kita lihat nih, misalnya dari Kak Yosi, kualitasnya dari 20% kakak ambil berapa. Ini berapa, ditotalin jadi berapa. Ya, nanti
Ini bobotnya ya, bobotnya 20%, 10%, 20%, 30. Oke? Oke, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, nanti semuanya akan dinilai. Oke, ada lagi yang ingin chat lagi nih. Kita lihat. Kak, untuk membuat apakah boleh terinspirasi dari game? Boleh banget ya, membuat projectnya boleh banget ya. Kalau misalkan kalian punya inspirasi, kayak kakak dulu bikin game yang Google loncat-loncat, itu boleh ya. Tapi kak, apakah ngaruh kak di ini, di keaslian sama originalitasnya? Ya, berpengaruh. Cuman kalau kalian modifikasi, misalnya yang nyerang itu bukan dinosaurus, tapi nyerang roket, alien, rintangannya ada macam-macam lagi, itu jadi Kita beda lagi. custom kostum, Ya, boleh custom kode kostum, tetap custom kostumnya yang lain. boleh. Ya, Oh, itu terima kasih, boleh. Pak. Kalau kalian kayak ngejiplak plek kayak game dinosaur gitu kan, ketika keasliannya kan nilainya nggak tinggi ya. Tapi kalau kalian custom dengan yang tema lain dan juga dengan rintangan lain, itu kan jadi hal yang baru. Oke? Sama Jadi seperti di remake. ya, contoh kayak game Mobile Legends sama AoV kan sama tuh. Tapi kan dia beda kan? Beda ininya, beda skinnya, beda karakternya, beda skillnya, beda hero-hero juga. Jika sudah ada game lain, Tapi apakah program dasarnya sama. ya apa? Apakah perlu diberitahukan sumbernya? Jika ya perlu. Jika terinspirasi dari game lain, apakah perlu diberitahukan? Ya perlu. Oke. Oke, ada lagi yang ingin ditanyakan? Berlaku untuk background musik. Gak usah. Kalau background musik karakter itu tidak usah. Kayak yang tadi kakak jelaskan. Ini kakak bikin game misalkan dinosaur ini kakak namakan apa ya? Among Jumper ya. Among Us loncat lewatin musuhnya. Saya terinspirasi dari game ini gitu. Jadi saya bikin game ini tapi dengan rintangan yang ini nih gitu. Jadi kalian kebandingin gitu loh dengan game sebelumnya. Kalau kayak Itu sound nanti ya, itu slide-nya nanti dikirim kan? ya nanti dikirim slide-nya, tenang aja. Oke. Ada lagi? Untuk background musik nggak usah ya, nggak usah dikasih sumbernya ya, nggak apa-apa ya. Jika mesti atau ambil dari Google. Background musik karakter jika buat sendiri atau dari Google, ya itu untuk background sebenarnya nggak perlu ya. Cuma kalau kalian ingin nunjukin ke juri juga nggak apa-apa ya. Ya, kalau nunjukin juri nggak apa-apa. Juri jadi tahu. Oke, ada lagi? Ya, yuk silakan bertanya. Itu harus jadi itu harus Harus apa? begini, Pak, aturannya itu harus temanya dari situ saja, tidak boleh keluar dari itu. Iya, temanya hanya 3 ini. Ya, mana ya? Nah, ini entertain the world, save the image, dan explore the outer world. Oke. Harus Oke. disertakan keterangan, toh, Pak. Itu Apa? setiap bloknya harus disertai keterangan. Terus kita baca nanti di videonya. Komentar ini ya. Iya. Oke, komentar ini kakak coba jelaskan lagi biar ini. Karakter, background, dan musik boleh diambil dari aplikasi sendiri kan kak? Ya boleh. Yang sudah disediakan dari aplikasinya. Oh boleh, boleh, boleh. Boleh banget. Oke. Nah ini untuk komentar yang kakak maksud, yang dari juri maksud ya. Kakak juga kemarin diskusi sama jurinya. Bukan ini komentar, ini di komentar, ini komentar. Enggak. Cuman satu keseluruhan kalian komentarin. Oke. Yang menurut kalian yang perlu kalian komentarin biar juri tahu. Oke. Oh, yang perlu dikomentari komentar. Ya, yang menurut ini harus saya kasih tahu jurinya nih biar tahu nih. Nah, kasih tahu, komentarin. Pak, saya mau tanya, bisa kah kita kasih komentar di blog codingnya? Oke. Kakak tadi lupa ini, untung ingetin ini ya. Contoh ya, kakak buka Scratch. Kakak close dulu ya bentar. Ini. Oke, misalnya kakak ke event, when benar di job click, kakak bikin animasi kucing ini berjalan nih.
Ya, clocks, naik kostum, kita kasih wait 1 second, ya dia akan berjalan selama detik, kelamaan deh, 0,2 deh. Nah, ya kan? Dia berjalan nih. Nah, apakah ini perlu dikomentarin? Menurut kalian, terserah kalian. Kalau emang kalian perlu komentarin, silakan komentarin. Cara komentarin ya klik kanan, add comment. Klik kanan, add comment. Ya. Nih komentarnya. Code block ini digunakan untuk apa? Untuk membuat animasi berjalan. Misal seperti itu. Oke. Kak, kalau komentarnya, kalau semuanya dikomentarin nggak apa-apa kan, Kak? Nggak apa-apa. Itu malah lebih bagus ya. Menurut juri ya kayaknya ya. Oke. Cuman kemarin sih kemarin diskusi sama juri yang ngasih tahu ini komentar harus semuanya gitu. Katanya sih yang menurut anak-anak pengen dikasih juga ke saya aja dikomentarin. Tapi tetap harus ada komentar. Masa project gak ada yang pengen dikasih lihat ke jurinya kan? Pasti harus ada. Gitu. Kalau mau komentar boleh silakan. Tapi jangan gini ya, jangan kayak gini. Sorry, bukan gini. Jangan kayak gini nih. Add comment, ini add comment. Ini untuk wait, ini untuk ini kebanyakan ya komennya ya. Komennya Oh, kayak maksudnya susuran satu aja. lingkungan. Satu lingkup. Iya, satu lingkungan nih. Lingkup start di komen. Ya, misalkan ini ada if apa, ini if apa, pokoknya fungsi lingkungan ini untuk apa. Kan biasanya kan kalau misalnya kita bikin game ada lagi nih, open space apa, ini untuk apa, misalnya repeat berapa kali, ya kan move apa di sini. Nah, ini untuk apa, komen aja di sini. Oke, kayak gini aja. Oke, pokoknya bisa disimpulkan tiap events ya, tiap events yang kalian menggunakan couple events ini, kalian komentarin aja. Nah, kalau bisa kita tulis saja Pak, kalau maksudnya baca komentarnya pas kita presentasi. Oh boleh, presentasi kamu baca komentar kan? Ya boleh, itu juga boleh. Ya. Kan sama aja menyampaikan apa yang kalian buat. Oke. Sekali lagi untuk add komentar, klik kanan ya, kayak duplicate, klik kanan, duplicate, bawahnya add comment. Nah ini. Say something di sini, udah. Kita tekan boleh, kan boleh. Oke, ada lagi yang ingin bertanya? Tidak ada? Tidak ada? Oke. Oke. Kalau tidak Kalau ada, oke. Kalau tidak ada, mungkin untuk ada lagi nih, ada chat nih. Apakah penamaan menu-menu seperti setting atau info menambah penilaian? Apakah ada boleh memakai extension? Tak dulu, sabar dari ini dulu ya, dari VDC. Apakah boleh boleh extension yang di sini ya? Di sini kan ya, boleh. Boleh banget pakai extension. Boleh memakai apakah penambah menu-menu seperti setting atau info menambah penilaian? Iya. Ya, misalkan kalian ada game-gamenya itu ya, itu kan masuknya ke kreativitas ya. Nantinya ya, tergantung sih dari gamenya emang perlu ada setting atau menu, itu nanti akan di-delay sama jurinya. Tergantung permainan yang kalian buat nanti ya. Apakah boleh pakai? Ya boleh pakai extension, boleh banget. Oke, ada lagi? Ada lagi? Kalau tidak ada, nanti PPT-nya ya, semuanya PPT nanti kakak akan share ya. Nanti kalau kalian ini bisa cek di Optima Edukasi ya. Nanti akan ditaruh di link di bio-nya untuk Google Drive-nya untuk PPT-nya ini dan juga untuk channel YouTube-nya juga sama, nanti akan langsung di-link-kan saja di bio-nya Optima Edukasi. Oke. Kalau kalian ingin bertanya, oke, tadi ada CP-nya ya, Kak Elia sama Kak Bella, nanti bisa langsung ditanyakan ke mereka. Itu. Cuma nanti linknya akan update di hari Senin. Oke, linknya akan diupdate di hari Senin. Oke, karena nanti kan ada upload dulu di videonya, semuanya hari Senin baru bisa ya. Jadi Pak, itu linknya baru diupload hari Selasa, hari Senin. Untuk YouTube-nya kakak udah share linknya, ya silakan dibuka ya. Ya itu udah ada. Cuma untuk record ininya Senin.
Untuk hasil Record record ini, record Zoom-nya ini. Kalau kalian pengen lihat lagi, itu di-upload dari Senin ya. Oke, Pak. Terima kasih, Pak. Kalau PPT akan dikirim hari ini kah? Oke, untuk PPT-nya nanti ya, di hari Senin juga ya. Di hari Senin juga kita samakan. Oke. Ya kita ada finalize sama si Judi lagi. Oke. Tidak ada? Oke. Oke. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, ya nanti mungkin nanyanya ada di lain waktu lagi ya, nanti bisa komen di ini ya, di apa tuh YouTube-nya ya, Kakak share tadi ya. Tolong komentar sesuai dengan kategori, jangan sampai kalian komentar di lomba sebelah ya. Semuanya. Ya, jangan sampai kalian nanti komentar di lomba sebelah ya. Nah, jadi silakan komentar sesuai dengan kategorinya. Oke? Nanti akan dicek sama Kak Yosi, sama Kakak, sama Kak Andreas. Oke? Kalau butuh respon ini bisa komentar, bisa WA ke Kak Elia atau Kak Bella yang tadi Kakak infokan.